Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam pada warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang PHP OOP, teman-teman. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang PHP biasa atau prosedural, sekarang kita mempelajari tentang OOP-nya. Apa itu PHP OOP? OOP ini merupakan singkatan dari Object Oriented Programming ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita paradigmanya pemrograman berbasis function atau prosedural. Kalau sekarang paradigmanya diganti berbasis objek. Jadi yang biasanya kita nyebutnya variabel sama function, sekarang nanti nyebutnya ada kelas, ada properti, ada metode gitu. Jadi kasus kita anggap sebagai sebuah objek. OOP ini memudahkan kita karena nanti bisa dipecah-pecah gitu ya, tidak harus ngoding itu di satu tempat. Jadi ini kelas apa bisa dipecah berdasarkan kelas-kelas. Kemudian bisa digunakan ulang gitu ya. Jadi sebuah kelas nanti bisa digunakan berulang kali sesuai kebutuhan. Juga lebih memudahkan untuk pemeliharaan kode. Nah, mengapa kita menggunakan OOP ya? OOP ini lebih cepat dan mudah untuk dieksekusi, memberikan struktur yang jelas untuk melakukan pemrograman, lalu memudahkan kita untuk menerapkan konsep DRY ya, don't repeat yourself. Jadi ketika sebuah kode itu sudah dijadikan sebuah kelas atau metode tertentu, nanti ketika kita coding, butuh kode itu lagi, kita tinggal panggil saja. Kemudian juga kodenya lebih rapi, lebih sederhana, sehingga mempercepat proses pengembangan. Inti blok dari PHP OOP ini apa aja? Ada kelas gitu ya teman-teman. Jadi kelas itu sebuah cetakan, misal kita punya mobil itu cetakannya. Cetakan untuk membuat mobil itu bisa disebut sebagai kelas. Lalu mobil yang tercipta itu disebut sebagai objek gitu ya. Kemudian properti, jadi dari sebuah cetakan mobil itu dia punya properti itu ya. Sebuah mobil itu ada brandnya, ada tahunnya, terus ada modelnya, itu masuknya ke properti. Kalau di konsep pemrograman prosedural bisa disebut sebagai variabel. Lalu kemudian metode. Nah, metode itu adalah perilaku dari objek yang sudah diciptakan ya. Itu nanti misal seperti mobil itu dia bisa dikendarai. Nah, itu masuknya ke metode. Kalau di prosedural namanya function ya. Kemudian ada juga konstruktor. Untuk konstruktor ini dia adalah properti-properti maupun function yang ketika sebuah objek itu dibentuk, dia otomatis include. Misalnya menciptakan mobil, nanti ketika diciptakan itu sudah ada brand, tahun, maupun modelnya. Nah, itu dianggap sebagai konstruktor gitu ya. Kemudian ada juga namanya enkapsulasi. Jadi nanti ketika membuat suatu metode atau properti, kemudian dia hanya bisa dipanggil di dalam kelas tersebut atau bisa dipanggil di manapun. Nah, itu masuknya ke konsep enkapsulasi ini. Jadi nanti didefinisikan apakah public, private, atau protected tergantung properti, kelas, atau metode itu ingin bisa dipanggil dimanapun atau hanya di suatu kelas atau hanya di kelas dan turunannya. Inheritance itu ketika kita menciptakan sebuah kelas, di dalamnya sudah ada properti dan metode, kemudian kita buat kelas lain di mana punya fungsi yang sama dengan kelas sebelumnya. Nah, itu nanti bisa menerapkan prinsip inheritance untuk fungsi yang sama, metode yang sama. Kita tidak perlu nulis ulang kodenya, tetapi cukup memanggil dari kelas sebelumnya yang bisa disebut sebagai kelas parent ya.
Misalnya ini seperti ini ada kelas truck, extend, car. Nah, kan truck itu dia juga punya beberapa metode yang ada di kelas car gitu ya. Lalu ada juga polimorfism ya. Jadi ada metode yang sama, metode misalnya ini dia ngepim gitu ya, klakson gitu antara jenis kendaraan satu dengan yang lainnya itu kan suara PIM-nya beda. Nah, itu dia metodenya namanya sama tetapi outputnya itu beda. Itu namanya masuk ke polymorphism ya, yang disebut sebagai overriding. Kemudian nanti juga ada konsep abstraction dan interface. Kalau abstraction itu kita mendefinisikan sebuah kelas, tetapi dalamannya belum kita definisikan. Jadi ketika kita menjumpai suatu problem, kemudian kita baru tahu, oh ini kalau suatu objek itu nanti dia perilakunya seperti apa. Kita baru definisikan perilaku, tetapi proses di dalamnya kita belum begitu ngerti. Nah, jadi kita definisikannya kelas abstrak dulu. Terus kemudian ada juga metode ya. Metode. Jadi di kita mempunyai sebuah kelas, kemudian mendefinisikan metodenya seperti apa, tetapi proses di dalam metodenya itu kita belum clear. Nah, nanti itu masuknya pakai interface. Jadi ini untuk menjembatani kita tahu sebuah perilaku, misalkan pembayaran, pembayaran menggunakan QR code atau Visa gitu ya. Kita kan tahu, oh itu bisa dibayar pakai Visa, oh itu bisa dibayar pakai QR code. Tapi kan kita proses di dalamnya belum tentu sudah tahu gitu kan prosesnya. Nah itu kita bisa definisikannya sebagai interface. Kemudian kelak ketika kita sudah benar-benar mengimplementasikan itu dan sudah searching-searching fungsinya, oh ternyata seperti ini, nanti tinggal ditambahkan di dalamnya. Di dalam metode tersebut prosesnya seperti ini. Lalu kemudian trade di OOP ini dia punya konsep namanya trade teman-teman. Jadi kalau di OOP ini, OOP khususnya pemrograman PHP, untuk sebuah kelas mewarisi dari kelas sebelumnya itu hanya bisa satu parent saja teman-teman. Nah, gimana kalau kita nanti pengen punya beberapa function, beberapa metode yang bisa diimplementasikan di suatu kelas? Nah, itu salah satu untuk mengatasi karena bisanya hanya mewarisi dari satu orang tua, bukan dari beberapa orang tua, maka ada konsep namanya trait ini. Jadi nanti dengan menggunakan trait kita bisa menggunakan beberapa metode yang sudah didefinisikan menggunakan trait. Kalau statik ini untuk function statis ya. Kemudian untuk final, nanti ketika kelas dia didefinisikan final, maka dia tidak bisa diwarisi oleh kelas lain. Tidak bisa dilakukan proses inheritance dari kelas ini. Lalu kalau visibility ini mirip dengan yang encapsulation ya. Visibility. Jadi apakah suatu properti atau metode itu mau dibuat public, private, atau protected. Nah, untuk visibilitas ini bedanya apa sih antara public, protected, dan private? Kalau public ini diakses dimanapun bisa teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman bikin sebuah kelas, kemudian di situ mendefinisikan suatu properti, ingin diakses di luar kelas tersebut, public ini bisa. Ini yang paling fleksibel sekaligus nilai default ya teman-teman. Jadi ketika kita tidak mendefinisikan suatu properti itu dengan public, protected, atau private, dia defaultnya adalah public. Lalu kemudian jenis yang kedua adalah protected. Ini dia tidak bisa diakses di luar kelas tersebut, tetapi bisa diakses di dalam kelas dan subkelas, alias anak yang mewarisi dari kelas ini. Kalau menerapkan prinsip inheritance ya. Jadi protected ini bisa di dalam kelas atau kelas turunan. Adapun kalau private, dia hanya bisa di dalam kelas tersebut. Oke, sekarang kita
pelajari satu persatu di kode ya teman-teman. Mulai dari kelas dan objek dulu. Kita siapkan sebuah dokumen PHP, kemudian kita buat strukturnya terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari tentang kelas dan objek. Kita pelajari dulu tentang kelas dan objek. Untuk kelas misalnya kita punya cetakan yaitu sebuah mobil gitu teman-teman. Kelas, kelas mobil atau car. Nah, di dalamnya sini kita bisa mendefinisikan ini pabrik jadi bisa diakses dari luar kelas, yaitu sebuah mobil itu punya brand, kemudian ada model dan ada tahun keluaran. Ini dia disebut sebagai properti atau properties. Dari sebuah cetakan, kemudian ada nilai default teman-teman. Jadi nanti ketika dari sebuah cetakan ini, dari sebuah kelas ini kita ingin membuat sebuah mobil, nilai default yang akan langsung muncul itu apa? Kita bisa definisikan menggunakan function construct underscore underscore construct. Terus nanti yang mau dimasukkan apa aja? Ini ya. Jadi ini kan awalnya belum kita inisialisasi. Nah, nanti kita masukkan inisialisasinya di konstruksi ini. Brand, model, sama tahunnya. Oke, nah di sini kita kemudian tinggal manggil this itu maksudnya di dalam fungsinya function construct ini ya. Untuk brand ini nanti manggil dari dalamnya sini. Kemudian model dan tahun juga sama ya. Nah, setelah kita mendefinisikan ini, kemudian kita membuat metode-metode yang dipunyai oleh mobil ini. Misalkan kita display infonya. Jadi nanti ketika menciptakan objek, kemudian ingin menampilkan infonya, kita bisa manggil metodenya ini. Misalkan kita tampilkan nama brandnya, jadi tinggal panggil aja ya this brand ini. This brand, this model, sama this year. Ini baru kelas atau cetakan untuk membuat sebuah objek. Sekarang kita buat objeknya. Jadi misalkan mobil gitu ya, kita bikin new car. Terus ini teman-teman dari construction ini tadi, ini nilainya langsung masuk ke sini. Kalau kita tidak pakai construction nanti kita tidak perlu mendefinisikan properti-propertinya di sini, tetapi nanti didefinisikan secara terpisah. Cuman karena kita udah membuat konstruksinya, itu kita bisa langsung manggil, dimasukkan di sini, di pembuatan objek car ini. Jadi ini kita masukkan brand, model, sama tahunnya. Misalkan mobilnya dengan brand Toyota. Lalu modelnya dia adalah Alphard, tahunnya 2024 misalkan. Nah, seperti itu. Ini ketika kita running ya, teman-teman. Jadi kita running dulu. Kita jalankan web server karena ini PHP ya.
Nah, belum ada tampilan sama sekali karena memang dari kodenya ini belum mencetak sesuatu ya teman-teman. Yang mencetak adalah di sini, dia ada metode namanya display info. Nah, kalau kita ingin nyetak, ya sini berarti kita panggil metodenya. Kita kasih tanda panah display info. Seperti itu, nanti di sini dia akan muncul. Toyota Alphard 2024. Nah, ini kelas namanya kan dia cetakan. Kita bisa membuat jenis mobil yang lain, teman-teman. Nih, misalkan kita kasih nama car 2 new car. Ini taruhlah Honda gitu ya. Honda sininya misalkan Brio. Nah, nanti ketika kita display dia jadi objek yang kedua, teman-teman. Sini kita kasih enter. Ini dia akan menjadi objek yang kedua. Jadi dari satu kelas kita bisa membuat beberapa objek. Lalu kemudian gimana kalau ingin kita mengganti value, nilai dari propertinya ya teman-teman. Kita bisa menggunakan seperti ini dari dua kartu. Kemudian ini kan dia didefinisikan sebagai public, jadi kita bisa mengambil propertinya. Kartu ini, misalkan kita ingin mengganti tahunnya. Jadi kartu ini dari 2024 kita ingin ganti 2025. Nah, nanti ketika dipanggil lagi, dia nilainya akan berganti menjadi 2025. As year, undefined variable as year. Kartu, oh ini ketambahan dolar ya teman-teman. Langsung seperti ini. Nah, jadi dia udah ganti tahunnya. Ini adalah terkait kelas dan objek. Ada lagi satu, ini kan ada nama function construct yang selalu dipanggil ketika kita membuat objek baru. Ada juga namanya function destruct, teman-teman. Jadi dia nanti selalu dipanggil setelah semua metode-metodenya tereksekusi ya. Misal di sini kita tambahin function namanya destruct, destructor. Nah, ini dia nanti akan selalu dieksekusi setelah semuanya dieksekusi, teman-teman. Semua metode yang dipanggil oleh suatu objek itu dieksekusi, dia nanti akan yang terakhir menampilkan destruct-nya ini. Nah, ini misalkan kita tulisin, tapi jarang dipakai ini. Ini misalkan untuk nampilin copyright gitu ya. Copy. Nah, ini nanti dia akan selalu tampil di paling bawah. Nah, ini kan karena kita manggil dua kali ya. Ada card ini sama yang ini jadi muncul. Oke, ini jadi kita nonaktifkan aja ya, karena nanti akan selalu terbawa. Sekarang kita akan mempelajari tentang akses modifier atau yang bagian enkapsulasi ya teman-teman. Akses modifier. Misalkan kita mempunyai sebuah kelas, kelas buah, kemudian kita definisikan ada propertinya yang public, protected, dan private. Misalkan public itu nama buahnya, terus ada yang protected, warnanya, lalu ada yang private itu beratnya.
Kemudian ini dari sisi properti, dari sisi metode kita juga bikin metode yang public, protected, dan private. Ini contoh metode public ya. Jadi tanpa kita tulisin public di ujung kiri ini, dia sudah disebut sebagai public ya karena nilai default. Misalnya ini untuk ngeset nama nama dari buah itu ya. Sekarang kita bikin function yang protected. Lalu ada function yang private. Kemudian ada yang untuk menampilkan semuanya gitu ya. Ini kita buatnya public gitu. Oke, kelasnya sudah jadi. Sekarang kita membuat sebuah objek dari kelas buah. Misalkan buah mangga, new fruit. Nah, karena ini kita tidak ada konstruktornya, jadi di ketika membuat objek baru di sini tidak ada nilai yang kita inisiasikan, teman-teman. Sekarang kita ingin memanggil. Ini contohnya si function setName ya, karena dia public berarti di sini kita bisa langsung memanggilnya dan tidak menghasilkan error. Seperti ini dia tidak error teman-teman, tapi juga tidak menampilkan sesuatu. Nah, ini belum tampil apa-apa. Terus sekarang, ini ada namanya protected sama private. Kira-kira ketika dipanggil dia error nggak, teman-teman? Kalau protected, dia hanya bisa dipanggil di dalam kelas ini maupun kelas turunannya. Sedangkan kalau private, dia hanya bisa dipanggil di kelas ini saja. Nah, nanti kalau kita panggil itu, set color gini ya. Ini udah error, teman-teman. Udah merah seperti ini, nanti kita running error. Nah, error. Ini dia tidak boleh ya karena method protected. Begitu juga dengan yang satunya, yang set weight itu ya. Beratnya misalkan 250 gram. Nah, ini juga sama, dia nanti error juga. Set color. Oh, supaya errornya keluar gini ya. Nah, ini private method fruit set weight. Nah, karena dia private juga tidak bisa dipanggil. Jadi seperti itu teman-teman. Tetapi dia di dalam kelas ini tetap bisa dipanggil. Jadi ketika kita menjalankan yang function display ini, dia akan manggil yang this name ini dari public ya, dari metode public, kemudian discolor dari metode protected, lalu berat dari metode private ini tetap bisa kepanggil semua karena masih di dalam satu kelas. Kita coba ya. Mango display. Seperti ini. Nanti keluarnya minggu saja karena di set color sama set weight-nya kan tidak ada value-nya.
Ini terkait akses modifier ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke inheritance, yaitu pewarisan. Jadi misal kalian punya sebuah kelas kendaraan, kemudian nanti ada motor yang dia mewarisi dari metode si kendaraan ini. Kita buat terlebih dahulu konsep dari inheritance kelas. Kelas vehicle yaitu sebuah kendaraan. Ini merupakan kelas utamanya. Kemudian kita buat sebuah metode utama ya. Jadi sebuah kendaraan itu dia bisa bergerak. Nanti ketika bergerak kita tampilkan the vehicle is moving. Terus kemudian pewarisan. Sekarang kita membuat sebuah kelas namanya motorcycle, yaitu motor gitu ya. Extends vehicle. Ketika ini extend teman-teman, kemudian kita juga ingin ini ya, ini tertampil gitu. Kita tidak perlu membuat si method move ini lagi karena dia nanti sudah bisa menampilkan si motorcycle ini karena mewarisi dari si vehicle dengan keyword extend. Nah, kita tinggal menambahkan metode lainnya. Misalkan sebuah motor itu dia bisa melakukan PIM gitu ya, Hong namanya. Kemudian kita buat sebuah objek dari kelas motorcycle. Si motorcycle ini dia kan di dalamnya sini tidak ada method move ya teman-teman. Tapi kita bisa memanggilnya karena ini tadi udah melakukan pewarisan, mewarisi dari sifat parentnya. Sini motor dia bisa melakukan move dan bisa melakukan hong. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia bisa moving dan bisa melakukan PIM itu ya teman-teman. Ini terkait dengan inheritance. Sekarang kita masuk ke overriding teman-teman. Overriding itu dia ada metode yang sesama tetapi outputnya berbeda teman-teman. Misalnya ini ada kelas pekerja atau employee, kemudian juga ada kelas manager. Mereka sama-sama mempunyai metode work. Ini sebenarnya ketika si manajer ini tidak mendefinisikan method work, maka nanti output yang muncul adalah si ini. Tetapi karena si manajer dia tipe kerjanya berbeda, maka di sini kita definisikan ulang untuk method work, dia punya output lain, yaitu kalau manajer itu dia melakukan planning, organizing, sama supervising. Ini kita coba di sini untuk yang overriding namanya. Kita buat dulu kelas employee. Kelas employee di sini dia punya public function work. Si worknya employee ini dia masih general ya.
Terus kemudian kita membuat kelas baru, kelas manager yang melakukan extend, mewarisi dari employee. Ini dia tipe pekerjaannya beda. Nah, ini mendefinisikan ulang ya untuk metode yang sama, tetapi outputnya beda. Ini namanya overriding. Kemudian kita buat objek ya dari kelas ini, dari kelas employee dan kelas manager. Ini kita bikin employee, new employee, lalu yang manager juga sama ya, bikin manager. Ini M-nya besar. Terus ketika objeknya sudah terbentuk, sekarang kita sama-sama manggil metode work ya teman-teman. Nanti outputnya akan berbeda sesuai dengan pendefinisiannya ini tadi. Employee work sama manager work. Sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Employee is working on assigned task, manager is planning, bla bla bla. Supervising the team ya. Oke, ini merupakan konsep dari overriding, teman-teman. Jadi, dari metode yang sama, outputnya berbeda. Ada lagi konsep satunya namanya overloading. Overloading itu parameter dari metode ya. Dengan metode namanya sama, tapi parameternya berbeda. Ini mendefinisikan sebuah function apapun ya, jadi belum ada namanya, itu kita bisa menggunakan namanya function underscore, underscore, underscore call. Bisa kita coba dulu ya, untuk yang overloading. Misalkan sebuah kelas, namanya kelas kalkulator. Ini pendefinisian function yang belum ada namanya ya. Bisa pakai underscore, underscore call. Ada nama sama argumen. Nah, kemudian nanti ketika sebuah function itu namanya adalah sum, maka dia akan melakukan return, melakukan penjumlahan dari argumennya. Jadi yang dijumlahkan isinya berapa gitu ya, kurang S. Oke, kemudian kita buat sebuah objek, misalkan melakukan penghitungan, new calculator. Di sini yang satu kita memanggil calc si sum, kemudian parameternya ini misalkan hanya dua angka saja, kemudian yang satunya kita ada empat angka, satu, dua, empat, lima. Nah ini dia yang disebut overloading menggunakan metode yang sama ini ya, sum, tetapi parameternya ini, propertinya ini berbeda jumlahnya. Itu yang dimaksud overloading. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya. 3 dan 12. Ini kita kasih BR juga. Ini
Ini saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi parameternya berbeda. Ini adalah overloading. Kalau yang overriding tadi outputnya yang beda untuk parameter dari masing-masing metodenya sama. Tapi kalau yang overloading itu parameter di metodenya itu berbeda. Lalu kita lanjut abstrak kelas ya teman-teman. Abstrak kelas jadi kita membuat sebuah kelas di mana metode-metodenya itu proses di dalamnya kita belum definisikan. Bisa belum tahu, bisa juga karena nanti varian dari kelasnya itu ada banyak gitu ya. Ini contohnya ada animal. Animal dia itu bisa bersuara, tapi kan hewan satu dengan yang lainnya itu kan suaranya beda-beda. Nah, ini kita baru definisikan abstraknya. Jadi abstrak function make sound gitu. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah kelas yang mewarisi si kelas ini, kita nanti harus menerapkan si make sound ini. Kita coba dulu untuk abstrak kelas. Menggunakan keyword abstrak, abstrak class, animal. Ini kemudian metode abstraknya, make sound. Lalu kalau ini function biasa ya, function move. Kalau ini tidak harus diimplementasikan yang ini. Bisa tinggal langsung pakai ya, karena dia tidak didefinisikan sebagai abstrak. Bisa langsung dipakai nanti ketika sebuah kelas mewarisi dari si abstrak kelas ini. Echo. Sekarang kita membuat kelas misalnya kelas dog yang mewarisi dari si kelas animal. Nah, karena mewarisi ya ini harus si abstraknya ini harus kita definisikan di sini teman-teman. Public function make sound. Nah, ini harus kita definisikan. Maka sini errornya jadi hilang gitu ya. Karena ini harus kita definisikan dulu. Nanti outputnya seperti apa. Misalnya, oh kalau si guguk itu dia bug ya menggonggong. Kemudian kalau untuk membuat objeknya seperti biasa. Ketika kita membuat objek ya, misalkan doc new doc. Di sini dia bisa memanggil si Maxon ini dan bisa juga si move. Ini kita pisahkan dengan spasi saja. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Bug di animal moves. Ini hasilnya. Ini adalah konsep dari si abstrak. Kemudian bagaimana kalau kita membuat interface, teman-teman. Jadi kita mempunyai sebuah kelas, tetapi metode-metodenya itu proses di dalamnya kita belum definisikan secara rinci. Entah karena kita belum tahu atau karena itu bisa diterapkan ke banyak variasi. Ini kita pakainya interface, teman-teman. Untuk interface, pakai keywordnya interface. Kita coba ya.
interface menggunakan keyword interface, misalkan kendaraan. Kendaraan itu bisa dinyalakan dan bisa dihentikan. Ini jadi di sini dia ada function start, tapi belum kita jabarkan proses di dalamnya itu seperti apa, dan ada function stop. Belum juga kita jabarkan di dalamnya seperti apa. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah kelas, misalnya kelas mobil, dan ingin menggunakan ini ya, metode start sama stop, itu kita pakainya keyword implement. Karena ini interface implement, jadi nanti wajib diimplementasikan. Nanti kalau kita tidak mengimplementasikan, di sini nanti akan merah, teman-teman. Nah, ini merah seperti ini. Jadi kita harus mengimplementasikan si start sama stopnya. Public function start. Di start nanti dia bisa ngapain. Ini masih error karena harus dua-duanya diimplementasikan. Kemudian function stop. Di sini misalnya ketika melakukan start itu kita kasih loading gitu ya. Car is starting. Sedangkan kalau stop, car is stopping. Implement kendaraan. Oke, ini ya. Jadi ini tadi kurang satu huruf. Ini kalau misalkan kita hilangin satu gini, nanti akan merah, teman-teman. Jadi harus diimplementasikan dua-duanya. Apa yang didefinisikan di interface. Kemudian kalau untuk menciptakan objeknya, objek seperti biasa ya, nama objek yang diciptakan apa? Misalkan mobil, sama seperti menciptakan objek biasanya new mobil. Kemudian di sini dia bisa memanggil metodenya, metodenya start sama stop. Ini kita kasih echo BR supaya rapi. Sekarang kita cek. Nah, ini car is starting, car is stopping. Itu terkait dengan abstrak dan interface. Nah, terus kemudian ini yang terakhir itu traits, teman-teman. Jadi kalau kita ingin ada banyak fungsi, bisa kita ada banyak metode ya. Metode bisa kita gunakan di suatu kelas tertentu. Kalau membuat pewarisan inheritance itu kan dia hanya bisa mewarisi dari satu orang tua ya. Kalau untuk di PHP ini, nah untuk kita misal ada banyak metode yang ingin digunakan, salah satu solusi dari PHP ini dia menyediakan namanya trait, teman-teman. Ini nanti kita definisikan dulu trait, metodenya apa. Ada beberapa, misalkan ini ada metode say hello, say goodbye. Kemudian kita membuat sebuah kelas yang menerapkan dua trait ini. Tetapi berbeda dengan abstrak maupun interface ya, tidak harus dua-duanya ini kita terapkan. Mau dipakai yang mana, tidak ada yang dipakai pun juga tidak akan memunculkan error, teman-teman. Kita buat traits. Trait say hello. Ini di sini public function say hello. Di sini echo hello. Terus kita buat lagi thread yang lain. Say goodbye.
Nah, ini di sini kita ganti say goodbye. Echo-nya goodbye. Kemudian membuat sebuah kelas yang menerapkan dua metode tersebut. Kelas greeting misalkan. Untuk menerapkan thread kita menggunakan keyword use. Kemudian jika ingin menerapkan keduanya secara langsung kita bisa memisahkan dengan koma ya teman-teman. Say hello, say goodbye. Nah, bedanya thread dengan metode biasa itu, kalau metode biasa kan di sini kita ada tambahan apa itu kurung buka kurung tutup gitu ya. Kalau thread ini kita langsung manggil ini karena dia tidak ada tambahan parameternya ya. Parameternya masuk di dalamnya sini. Use say hello, say goodbye. Kemudian kita create sebuah objek yang menerapkan si trait ini. Create new greeting. Membuat objek dari kelas greeting, kemudian sini. Nah, kalau di sini tetap manggilnya pakai pakai ini ya, yang dipanggil adalah metode-metodenya ini ya. Jadi ini penyingkatnya, tapi ketika kita manggil itu isi dari masing-masing threadnya itu. Say hello, say goodbye. Greet say hello, sama greet say goodbye. Seperti ini kita cek. Nah, hello, goodbye. Kita tambahkan spasi. Ini terkait trade. Oke, kira-kira ini ya yang kita pelajari tentang PHP OOP.